Setelah 2 jam, dia kembali ke ruangan tempat orang bijak itu berada. Nah, kata si orang bijak, apakah kau melihat tapestri-tapestri Persia yang bergantung di ruangan makanku? Bagaimana dengan taman hasil karya ahli taman yang menghabiskan 10 tahun untuk menciptakannya? Apa kau juga melihat perkamen-perkamen indah di perpustakaanku? Anak muda itu merasa malu. Dia mengakui bahwa dia tidak sempat melihat apa-apa. Dia terlalu terfokus pada usaha menjaga minyak di sendok itu supaya tidak tumpah. Kalau begitu, pergilah lagi berjalan-jalan dan nikmatilah keindahan-keindahan istanaku, kata si orang bijak. Tak mungkin kau bisa mempercayai seseorang jika kau tidak mengenal rumahnya. Merasa lega, anak muda itu mengambil sendoknya dan kembali menjelajahi istana tersebut. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan tembok-tembok. Dia menikmati taman-taman, gunung-gunung di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, serta cita rasa yang terpancar dari segala sesuatu di sana. Ketika kembali menghadap orang bijak itu, diceritakannya dengan mendetail segala pemandangan yang telah dilihatnya. Tapi di mana tetes-tetes minyak yang kupercayakan padamu itu? Tanya si orang bijak. Si anak muda memandang sendok di tangannya dan menyadari 2 tetes minyak itu sudah tidak ada. Nah, hanya ada 1 nasihat yang bisa kuberikan untukmu, kata orang paling bijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini, tanpa pernah melupakan tetesan-tetesan air di dalam sendokmu. Si anak gembala terdiam. Dia memahami maksud cerita yang dituturkan raja tua itu. Seorang gembala boleh saja bepergian, tapi dia tidak boleh lupa akan domba-dombanya. Orang tua itu memandang si anak. Kemudian dengan 2 tangan terkatup, dia membuat beberapa gerakan, entah apa, di atas kepala anak itu. Setelah itu, dia pun pergi membawa domba-dombanya. Di bagian kota yang paling tinggi, di Tarifa, ada benteng tua yang dibangun bangsa Moor. Dari puncak tembok-temboknya, orang bisa melihat sedikit benua Afrika. Melkisedek, sang raja Salem itu, duduk di atas tembok benteng tersebut sore itu, merasakan tiupan angin levanter menerpa wajahnya. Domba-dombanya gelisah di dekatnya, masih merasa asing dengan majikan baru mereka, dan tidak tenang oleh perubahan besar ini. Yang mereka inginkan hanyalah makanan dan air. Melkisedek memandang sebuah kapal kecil yang sedang bergerak keluar dari pelabuhan. Dia tidak akan pernah lagi bertemu anak laki-laki itu. Seperti halnya dia tak pernah lagi bertemu dengan Abraham setelah menerima bayarannya yang 1/10 bagian itu. Itu memang sudah pekerjaannya. Dewa-dewa tidak seharusnya mempunyai hasrat, sebab mereka tidak memiliki takdir. Akan tetapi, sang Raja Salem berharap amat sangat agar anak itu berhasil. Sayang sekali dia akan segera melupakan namaku, pikirnya. Mestinya ku katakan lagi padanya, supaya kalau dia bercerita tentangku, akan dikatakannya, aku adalah Melkisedek, Raja Salem. Lalu dia memandang langit dengan perasaan agak malu dan berkata, aku tahu ini adalah kesia-siaan atas kesia-siaan. Seperti katamu, ya Tuhan, tapi kadang raja tua ini ingin merasa bangga akan dirinya sendiri. Betapa anehnya Afrika, pikir anak lelaki itu. Dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip kedai lain yang telah dilihatnya sepanjang jalan sempit di Tangier itu. Beberapa laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lainnya. Baru beberapa jam di sini, dia telah melihat sesama lelaki berjalan
saling bergandeng tangan. Perempuan-perempuan bercadar dan imam-imam yang memanjat ke puncak menara, lalu melantunkan doa. Orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir, si anak lelaki berkata dalam hati, ketika masih kecil, di gereja, dia selalu memandangi patung Santo Santiago Matamoros yang duduk di atas kuda putihnya dengan pedang terhunus. Sementara orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini berlutut di kaki sang orang suci. Anak itu merasa sesak dan sangat kesepian. Kita lanjutkan esok malam.